Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah di hari Jumat ini. Kita belajar dari kitab Amsal. Ayo jadi orang bijak. Ayo. Amsal pasal 10 ayat 1 sampai 22 ayat 16 berisi mengenai berbagai kalimat bijak dari Salomo yang dikumpulkan menjadi satu bagian. Cukup panjang atau cukup banyak kalimat-kalimat yang ada, yang berisi mengenai perbandingan, larangan, penegasan, mengenai berbagai hal dalam kehidupan seseorang sehari-hari yang tujuannya tentu untuk membuat kita menjadi orang yang bijak. Nah, malam ini kita akan merenungkan Amsal 10 ayatnya yang kedua. Alkitab mengatakan, harta benda dari kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Dalam kehidupan zaman sekarang, segala sesuatunya serba material, membuat orang kemudian terjebak untuk mengejar harta benda materi yang tidak ada ujungnya. Jika kita melihat media sosial misalnya, penuh dengan orang-orang yang memperlihatkan kemewahan atau gaya hidup yang glamor. Makan di restoran yang mewah dengan makanan yang harganya fantastis lalu difoto dan dimasukkan. Jarang di media sosial orang hanya makan dengan nasi, tempe, lalu kemudian kecap difoto dan dimasukkan, diperlihatkan kepada orang-orang lain. Kecenderungan yang diperlihatkan di media sosial adalah kehidupan, situasi, atau gaya yang mewah. Flexing, orang mengatakannya. Flexing yaitu memperlihatkan berbagai tanda kesuksesan atau kemewahan. Dan biar bagaimanapun, itu membuat orang-orang yang melihatnya memiliki standar penilaian tertentu, yaitu bahwa kesuksesan seseorang atau bahkan sayangnya adalah kebahagiaan seseorang akhirnya dinilai dari apa yang dimiliki. Mengenai pencapaian-pencapaian dan kesuksesan yang ada di dalam segala hal yang material. Nah, Amsal mengingatkan tentang harta yang diperoleh dengan kefasikan, yaitu dengan cara yang salah, maka tidak akan memberikan sebuah kebahagiaan. Hanya kebenaran, cara-cara yang benar yang bisa menyelamatkan orang dari maut. Contohnya adalah misalkan seorang pengusaha yang menggunakan bahan baku yang kualitasnya rendah tapi dijual, dikatakan punya kualitas yang baik dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dengan cara yang curang. Dibandingkan pengusaha yang memang memperoleh atau mengambil untung sedikit dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas sesuai dari apa yang dijanjikan, maka tentu saja lambat laun orang akan melihat pengusaha mana yang bisa dipercaya. Pengusaha yang melakukan produksi atau juga melakukan usahanya dengan kualitas yang rendah tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, orang lambat laun akan tahu kualitas dari apa yang ia berikan atau perlihatkan. Dan karenanya kemudian rasa percaya atau juga rasa hormat atau bahkan kerjasama bisa menjadi terputus. Dibandingkan dengan pengusaha yang tetap mempertahankan kualitas sesuai apa yang dijanjikan. Dombi jadi ingat ayat dari Perjanjian Baru. Apa itu? 1 Timotius 6 ayat 9. Supaya hati-hati kalau ingin kaya, karena bisa jatuh. Ya, orang-orang yang tujuan hidupnya adalah mengejar kekayaan atau ingin kaya, tanpa kemudian dibarengi dengan nilai-nilai yang lainnya, maka tentu akan mudah terjebak pada cara-cara yang salah untuk mengejar kekayaannya. Akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. 1 Timotius 6 ayat 9 memberikan peringatan.
Apakah berarti kita tidak boleh ingin jadi kaya, miskin aja gitu? Bukan kekayaannya yang menjadi masalah, Dombi, tetapi cara untuk memperolehnya. Bukan berarti kita juga harus miskin begitu ya, atau bahkan berusaha untuk jadi miskin, bukan. Tetapi tentang bagaimana kita mengejar atau mengusahakan kekayaan atau hal-hal yang materi atau hal-hal yang menjadi harta benda dalam kehidupan kita di dunia ini. Bahwa upaya-upaya untuk memperolehnya mesti menjadi upaya-upaya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, kata Amsal, sehingga itu menyelamatkan. Semoga kita dapat memikirkan cara-cara yang benar untuk memperoleh rezeki dalam kehidupan kita, dan karenanya hidup kita menjadi hidup yang bijaksana. Mari kini kita menaikkan doa kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami kembali belajar dari dalam Alkitab. Biarlah kami menjadi orang yang bijak di dalam mengejar rezeki atau kehidupan kami, kecukupan. Biarlah kami berserah padamu dan percaya Engkau yang memberikan jalan-jalan yang baik dan kami menekuninya. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap umat-Mu yang berusaha untuk mencari pekerjaan atau membuat usaha-usaha bisnis. Tuhan sertai agar ada jalan yang baik dan bahkan juga bisa dijalankan segala sesuatunya untuk memperoleh kecukupan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami juga dapat saling menopang di dalam kehidupan yang kami jalani agar banyak hal yang berjalan dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk umat-Mu yang bergumul dengan kondisi kesehatan. Tuhan berikan jamahan dan juga pemulihan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk duka cita yang dialami oleh keluarga mendiang Bapak David Suteja, khususnya untuk Ilona bersama suami dan anak-anak. Dalam masa-masa duka biarlah ada kekuatan penghiburan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan berbagai situasi kehidupan, jamahan Tuhan beserta. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak kami yang menyiapkan diri untuk masuk kembali ke sekolah. Tuhan sertai agar mereka punya semangat yang baik dan pengalaman-pengalaman di masa libur menolong mereka untuk punya semangat melanjutkan studi dan bahkan juga untuk kembali bertemu dengan teman-teman di sekolah untuk belajar bersama. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai kegiatan di gereja dengan berbagai proses renovasi di ruangan aula yang sedang berjalan, dengan juga berbagai upaya-upaya agar berbagai program dapat terus berjalan dengan baik di dalam semua unit, komisi, maupun juga berbagai badan pelayanan jemaat lainnya. Kiranya semuanya membangun kehidupan kami bersama sebagai gereja-Mu. Kami berdoa ya Tuhan juga bagi berbagai situasi banjir atau bencana yang terjadi di berbagai tempat. Biarlah segala situasi dapat teratasi dan bahkan ada antisipasi yang dapat dilakukan untuk menghadapi segala sesuatu yang ada, khususnya cuaca yang berada dalam perubahan-perubahan. Kami berdoa bagi perdamaian dunia, bagi negara-negara yang berperang atau mereka juga yang terimbas dari situasi yang ada. Tuhan berikanlah kebijaksanaan bagi setiap pemimpin negeri yang ada di dunia ini untuk melihat cara-cara terbaik membangun keadilan dan kedamaian bersama-sama. Kami membawa doa kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu, percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat malam ini Ibu Bapak, saudara-saudari, atau meneruskan kegiatan kita yang ada, dan salam 3S. Sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.